mata kuliah perpajakan kita akan membahas terkait dengan penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan pajak dengan cara paksa. Kita sebelumnya sudah berbicara masalah ketentuan umum tentang perpajakan, kita sudah membahas hal itu. Jadi kita berbicara masalah penagihan pajak dengan surat paksa. Ini sebenarnya kita akan offline ya, kita offline, tapi semenjak kita pertemuan di awal, kita selalu online ya, nggak pernah offline. Mudah-mudahan minggu depan atau ya minggu depan kita bisa ketemu secara offline. Baik, ini kan waktunya 1 jam lebih. Sebenarnya saya pengen teman-teman juga biar ada presentasi. Tapi kan kalau persetujuan dari teman-teman bagaimana kalau nanti kita kalau offline ya kita gantian. Artinya teman-teman yang presentasi dan lalu nanti dilanjutkan dengan saya yang melanjutkan pembahasan. Gimana, bisa enggak ya teman-teman menambah tugas? Bisa, Pak. Tidak apa-apa ya. Kalau kita nanti offline, kita mulai bagi tugas dari sekarang, tidak apa-apa. Ketemu minggu depan kalau offline aja. Kalau online kan juga tidak maksimal juga kalau online. Baik, nanti materinya saya kirim minggu pertemuan yang akan datang itu materi apa. Nanti siapa yang dibagi kelompok aja. Karena nanti kelompoknya teman-teman aja yang nanti milih satu kelompok berapa orang dijadikan sekitar ini pertemuan keempat ya, berarti tinggal berapa 7 pertemuan ke-7 minggu depan. Nah itu baru 7 pertemuan, jadi dibagi 7 pertemuan dengan total mahasiswa yang ada di kelas ini. Baik, kita lanjut. Kita membahas terkait penagihan pajak dengan surat paksa. Jadi ada beberapa ketentuan umum dalam penagihan pajak dengan cara paksa. Jadi di sini yang perlu saudara ketahui bahwa di situ ada penanggung pajak, ada penagihan pajak, nanti juga ada yang namanya biaya penagihan. Apa itu penanggung jawab pajak? Nah, kalau di sini definisikan adalah penanggung pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memiliki tanggung jawab yang bertanggung jawab atas pembayaran hutang pajak. Jadi orang yang dianggap sebagai wajib pajak di situ wajib melakukan pembayaran atas hutang pajak itu dinamakan adalah penanggung pajak. Nah, seperti kita sebagai wajib pajak NPWP, misal wajib pajak pribadi, karena kita memiliki kewajiban untuk membayar hutang pajak itu namanya penanggung pajak. Atau memang berkaitan dengan badan misal. Lah badan di situ karena memang memiliki tanggung jawab atau memiliki hutang pajak misal, maka di situ dikatakan juga sebagai penanggung pajak. Itu adalah penanggung pajak. Lah, itu juga ada ketentuan umum ini penagihan pajak. Nah, penagihan pajak itu ada beberapa serangkaian dalam melakukan penagihan pajak. Jadi dimulai seperti kita ini diberitahukan untuk membayar pajak, lalu ketika diberitahukan itu tidak melakukan pembayaran pajak, maka bisa dilanjutkan semacam penagihan secara paksa. Kalau memang penagihan secara paksa misal tidak tidak dibayar juga atas hutang pajak, maka bisa dilakukan penyitaan atau memang ada yang juga penyanderaan atau pencegahan. Dan di situ disesuaikan nanti daripada penanggung pajak itu sendiri. Jadi di sini penanggung pajak di situ harus melunasi atas tagihan atau hutang pajak. Kalau memang tidak melunasi, maka di situ ada serangkaian dalam penagihan pajak. Nah, kalau di sini kan ada dengan cara menegur bisa, dengan cara memperingatkan itu juga bisa. Atau ini seperti melaksanakan penagihan pajak secara seketika atau sekaligus. Nah,
Kapan itu kita melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus? Nah, ketika memang salah satunya adalah penanggung pajak. Penanggung pajak itu mau pilot atau memang juga seperti tidak ingin keluar negeri dan tidak akan kembali lagi ke Indonesia, itu juga bisa dilakukan seketika. Memberitahukan surat paksa. Nah, ketika di sini wajib pajak atau penanggung pajak tidak melakukan pembayaran atas hutang pajak, maka bisa dilakukan pemberitahuan surat paksa. Ini adalah serangkaian dalam melakukan penagihan pajak. Nah, di sisi lain juga ada biaya penagihan pajak. Nah, di sini beda ya antara sama enggak biaya penagihan pajak dengan hutang pajak. Beda ya. Di sini kan ada di sini nih. Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi atas hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Nah, di sini ada dua kalimat yang memang memiliki makna beda. Hutang pajak itu adalah hutang pokok atas pajak dari yang ditujukan kepada pribadi atau badan. Sedangkan biaya penagihan pajak itu biaya atas penagihan pajak. Semisal ketika kita mendapatkan surat paksa atas penagihan pajak, maka di situ ada biaya penagihannya. Nah, di sini misal, lah biaya pelaksanaan surat paksa, nah, itu masuk dalam biaya penagihan. Beda biaya penagihan dengan hutang pajak. Hutang pajaknya itu semisal adalah sekitar 25 juta, nah, itu ditambah dengan biaya penagihan pajak. Berapa biaya penagihan pajak maka ditambahkan. Nah, ketika juga surat perintah pelaksanaan penyitaan itu ada biaya penagihannya, atau pengumuman lelang atau pembatalan lelang, jasa penilaian dan biaya lain-lainnya. Nah, itu juga masuk dalam biaya penagihan pajak. Makanya di sini ada perbedaan antara hutang pajak dengan biaya penagihan pajak. Ada juga di sini pejabat dan jurusita. Nah, ini pejabat dan jurusita di sini berkaitan erat dengan bagaimana kesuksesan atau tercapainya atas penagihan pajak. Nah, di sini ada dua jabatan, yaitu sebagai pejabat dan juga ada jurusita. Jurusita di situ kalau kita artikan adalah orang yang bertindak atau melaksanakan penagihan pajak, yang meliputi penagihan pajak seperti penagihan seketika sekaligus, pemberitahuan surat paksa. Nah, ini adalah yang melaksanakan itu adalah jurusita. Misal untuk melakukan penagihan pajak, nah itu yang melaksanakan adalah pihak jurusita. Nah, tugasnya apa saja jurusita? Yang pertama adalah melaksanakan surat perintah penagihan pajak sekaligus. Ada memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan barang. Nah, di sini keempat-empatnya di sini yaitu adalah tugas daripada jurusita yang berdasarkan dengan surat perintah. Berdasarkan surat perintah. Tanpa ada surat perintah, maka di situ tidak bisa jurusita untuk melakukan seperti perintah penagihan seketika atau sekaligus. Ini tidak bisa tanpa ada surat perintah. Siapa yang membuat surat perintah itu? Yang membuat surat perintah itu adalah pejabat yang ada di atasnya, yaitu di atas daripada jurusita itu dinamakan pejabat. Pejabat itulah yang mengeluarkan surat perintah, yang mengeksekusi atau yang melaksanakan daripada surat perintah itu adalah pihak jurusita. Baik semisal juga melakukan penyitaan barang karena memang penanggung jawab masih belum membayar atas hutang pajak misal. Lah itu pelaksanaan untuk penyitaan barang itu berdasarkan daripada surat perintah yang dibuat oleh pejabat yang ada di atasnya, atau penyanderaan terhadap penanggung pajak. Memang misal penanggung pajak itu masih belum membayar, maka bisa dilakukan penyanderaan terhadap penanggung pajak
Lah yang melakukan penyanderaan atau mengeksekusi proses penyanderaan itu adalah jurusita berdasarkan dari perintah daripada pejabat yang ada di atasnya. Lah, tadi juga dijelaskan di awal ada penagihan seketika dan sekaligus. Seperti apa penagihan seketika dan sekaligus? Jadi di sini penagihan seketika dan sekaligus ini dapat dilakukan oleh jurusita kepada penanggung pajak tanpa nunggu jatuh tempo. Jadi ini tidak melihat jatuh temponya, walaupun tidak jatuh tempo, belum masa jatuh tempo, maka di situ boleh dilakukan penagihan. Nah, penagihan itu namanya adalah penagihan seketika dan sekaligus. Jadi di sini tidak melihat jatuh tempo ke depannya itu tanggal berapa, tidak, karena di sini adalah penagihannya secara seketika dan sekaligus. Nah, jurusita ini melaksanakan dalam penagihan seketika dan sekaligus atas perintah atau berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus itu. Nah, ini kapan apa namanya pejabat itu mengeluarkan surat perintah seketika, surat perintah tagihan seketika dan sekaligus. Nah, ketika yang pertama tadi disampaikan adalah penanggung jawab itu akan meninggalkan negara Indonesia dan tidak akan kembali lagi ke negara Indonesia. Nah, ketika penanggung jawab, penanggung pajak, baik secara badan, nah, kalau badan daya, secara pribadi itu keluar negeri dan tidak akan kembali ke negara Indonesia, maka di situ dapat dilakukan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus tanpa melihat jatuh tempo kapan membayar utang pajak. Yang kedua yaitu penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Ini juga dapat atau bisa dilakukan penerbitan surat perintah penagihan pajak dan penagihan pajak seketika dan sekaligus. Atau juga ada tanda-tanda atas perusahaan itu akan dibubarkan misal. Lah itu juga boleh dilakukan surat perintah penagihan seketika dan penagihan pajak. Jadi kalau menunggu tutupnya dulu, nunggu tutupnya dari perusahaan, dibubarkan perusahaan itu, maka siapa yang akan membayar atas hutang pajak daripada badan itu kalau sudah dibubarkan. Makanya sebelum dibubarkan dan ada tanda-tanda untuk dibubarkan atas badan itu, boleh dikeluarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Nah, atau memang perusahaan itu ingin dimerger atau digabungkan. Nah, sebelum digabungkan biar aset itu tidak tercampurkan dengan perusahaan yang lain yang akan dimerger, itu juga dilakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa melihat jatuh temponya. Atau memang perusahaan itu memindah tangankan. Jadi perusahaan itu milik saya mau dipindah tangankan kepada orang lain atas perusahaan itu. Maka di situ dikeluarkan penagihan seketika dan sekaligus. Atau selanjutnya badan usaha itu akan dibubarkan oleh negara. Nah, sebelum dibubarkan maka di situ diterbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Atau di sini juga tanda-tanda kepailitan. Tanda-tanda kepailitan itu maksudnya adalah tanda-tanda bahwa perusahaan itu akan pailit atau gulung tikar karena pailit. Nah, itu bisa dikeluarkan atas perintah penagihan seketika dan sekaligus. Nah, ini adalah surat paksa. Surat paksa itu adalah ketika memang penanggung pajak itu belum membayar atas utang pajak. Maka ketika penanggung pajak belum membayar atas utang pajak itu, maka boleh dikeluarkan surat paksa untuk memberitahukan kembali atau peneguran kepada pihak penanggung pajak agar utang pajak segera dibayarkan agar dibayarkan atau dilunasi. Nah, ini surat paksa ini memiliki apa namanya kekuatan hukum tetap. Jadi di sini sama dengan
putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Maka di sini jurusita maka harus melakukan atau mengeksekusi atas perintah atas surat yang dikeluarkan oleh pejabat. Jadi surat paksa yang dikeluarkan oleh pejabat di atasnya, maka jurusita wajib untuk melakukan eksekusi atas surat yang dikeluarkan tersebut karena memang di sini memiliki kedudukan hukum tetap seperti halnya keputusan pengadilan. Sedangkan misal pihak penanggung pajak misal mengajukan keberatan atas surat paksa di situ. Walaupun di sini mengajukan keberatan atas surat paksa di situ, wajib pajak tetap tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa. Jadi tetap walaupun di sini mengajukan surat keberatan. Nah, ketika memang surat paksa ini tidak diindahkan, atau memang surat paksa dengan dikeluarkan surat paksa di sini ternyata si penanggung pajak masih belum membayar atas hutang pajak yang dimiliki oleh penanggung pajak selama dua hari kemudian, maka di situ bisa dilakukan penyitaan atas barang yang dimiliki oleh penanggung pajak. Kapan? 2 hari kemudian setelah surat paksa itu diterbitkan. Ketika surat paksa diterbitkan, selama 2 hari kemudian tetap tidak diindahkan, maka di situ boleh untuk dilakukan penyitaan atas barang yang dimiliki oleh penanggung pajak. Siapa yang melaksanakan di sini tetap jurusita yang melaksanakan atau mengeksekusi berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat. Nah, tadi dijelaskan bahwa seperti apa surat paksa dan siapa yang mengeksekusi, kapan kita juga mengeluarkan surat paksa. Nah, di sini surat paksa diterbitkan apabila yang pertama adalah ketika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran. Jadi ketika sudah diterbitkan surat teguran, surat peringatan, dan surat-surat lain, maka di situ bisa dilakukan atau penerbitan surat paksa. Jadi surat paksa itu seperti apa ya? Sebenarnya cuman hanya sebatas pemberitahuan, sebatas surat yang memang sifatnya adalah paksa untuk membayar utang pajak. Nah, itu adalah surat paksa. Dikeluarkan apabila memang dari penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Yang kedua, ketika penanggung pajak itu telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Jadi misal tadi pihak penanggung pajak ingin keluar negeri misal, atau memang pihak penanggung pajak memiliki usaha yang usahanya ingin pilot, tetapi di situ belum dilakukan pembayaran atas hutang pajak, maka itu boleh dari pihak pejabat untuk mengeluarkan surat paksa yang harus dieksekusi oleh penanggung pajak. Sedangkan yang ketiga, ketika pajak itu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum. Maksudnya di sini bagaimana di situ penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan-ketentuannya, baik itu dari persetujuan angsuran atau memang penundaan pembayaran pajak. Nah, ini adalah kapan surat paksa itu diterbitkan. Selanjutnya itu penyitaan. Ketika memang tadi surat paksa misal itu belum diindahkan oleh pihak penanggung pajak, maka boleh dilakukan penyitaan. Tadi dijelaskan kapan penyitaan itu dilakukan. Penyitaan itu dilakukan ketika surat paksa sudah dikeluarkan sejak 2 hari atau 2 kali 24 jam. Makanya di sini penyitaan itu dilakukan oleh jurusita pajak untuk apa? Untuk menguasai barang yang dimiliki oleh penanggung pajak. Barang yang dimiliki oleh penanggung pajak, maka di situ boleh disita oleh pihak penanggung pajak. Untuk apa? Ini adalah sebagai jaminan agar pihak penanggung pajak itu dapat melunasi hutang pajak yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan. Namun ketika nanti ini dari penanggung pajak itu
sudah melunasi atas hutang pajaknya, maka aset atau barang yang disita itu bisa dikembalikan kembali kepada pihak penanggung pajak. Namun ketika belum membayar pajak, maka itu bisa dilakukan langkah selanjutnya. Apa selanjutnya? Bisa dilakukan lelang. Nah, itu bisa dilakukan lelang. Makanya di sini yang disita bukan sembarangan barang yang ada, tapi misal apa namanya, tak rumah itu bisa. Kalau semacam kayak kompor misal, itu kan tidak bisa sebagai penyitaan. Tetapi di sini barang-barang yang bisa dilakukan lelang itu maka bisa dilakukan penyitaan hanya sebagai jaminan saja agar dari pihak penanggung pajak itu melunasi atas hutang pajak yang sudah ditentukan. Ini adalah waktu pelaksanaan penyitaan. Ya sudah, tadi itu adalah 2 hari setelah dikeluarkan surat paksa. Nah, untuk melakukan penyitaan, jurusita ini bukan lantas melakukan penyitaan, tetapi di sini yang pertama berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat. Yang kedua adalah dalam proses penyitaan itu minimal disaksikan oleh 2 orang dewasa minimal, karena ini adalah sebagai jaga-jaga untuk di kemudian hari. Misal memang barangnya itu tidak dikembalikan sesuai dengan yang dimiliki, atau memang di sini pihak penanggung pajak ini melakukan mengajukan keberatan atas surat perintah penyitaan yang dikeluarkan. Nah, di sini adalah untuk menjaga-jaga yang akan terjadi ke depan, sehingga di sini saat jurusita ini melakukan penyitaan minimal ada 2 saksi orang dewasa. Tuh. Sama kayak semacam KPK misal kemarin. KPK itu ketika melakukan pemeriksaan atau penyitaan atas barang dari orang koruptor misal, itu harus ada saksinya. Tapi sekarang kan canggihnya sekarang ketika melakukan penyitaan itu menggunakan kamera. Jadi sempat kan di Bangkalan adalah salah satu kabupaten bupatinya yang ditangkap oleh KPK saat diperiksa itu menggunakan kamera untuk penyitaan aset, penyitaan barang bukti di rumah dinasnya. Kalau di sini kan bisa disaksikan menggunakan 2 orang dewasa. Atau di sini setiap pelaksanaan penyitaan jurusita membuat berita acara. Nah, berita acara itu adalah berita acara yang memuat barang apa saja yang disita oleh pihak jurusita. Nah, itu harus termuat di dalam berita acara. Apa saja yang disita, rumahnya atau memang aset di dalam rumahnya nah itu harus dicantumkan di dalam berita acara itu yang ditandatangani oleh saksi-saksi. Dan ditandatangani juga pihak jurusita sebagai penanggung jawab. Nah, ketika nanti saat melakukan penyitaan, misal di dalam berita acara penanggung pajak tidak melakukan penandatanganan, apakah boleh? Boleh. Tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetap sah atas berita acara yang dibuat ketika memang dari pihak penanggung pajak tidak menandatangani atas berita acara yang dibuat. Nah, itu masih memiliki kekuatan yang mengikat. Lah, ini lelang. Jadi ketika tadi itu penyitaan atas barang yang sudah dilakukan jurusita, ternyata dari pihak penanggung pajak masih belum melunasi juga, maka untuk melunasi, karena memang salah satu negara ini bisa tetap berjalan roda pemerintahan, tidak lain tidak bukan salah satunya adalah disumbangkan melalui pajak. Makanya di sini hasil lelang ini juga akan menutupi dari hutang pajak
dari penanggung pajak itu sendiri. Makanya lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan minat atau calon pembeli. Nah, di sini pelelangan itu adalah penjualan yang dibuka secara umum, yang mana lelang ini diambil harga yang tertinggi, tetapi di situ juga pihak pelelang memiliki harga patokan terendah. Lah, siapa nanti yang menawarkan dengan harga tertinggi, maka disitulah nanti yang akan sebagai pemenang atau calon pemilik daripada barang yang dilelang itu sendiri. Lah, barang yang dilelang itu adalah hasil dari penyitaan daripada pihak penanggung pajak. Namun di sini juga ketika melakukan pelelangan itu juga ada pemberitahuan kepada pihak penanggung pajak bahwa barang di situ karena memang masih belum ada pelunasan atas hutang pajak, maka di situ pemberitahuan atas pelelangan barang sitaan dari penanggung pajak. Nah, di sini penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 12 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Jadi setelah disita tidak ada itikat baik, lah di situ juga pihak pelelang itu mengumumkan kepada halayak umum melalui media akan dilakukan lelang atas barang sitaan. Nah, pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat yaitu 14 hari setelah penyitaan. Paling singkat itu. Lah, pengumuman lelang terhadap barang yang dinilai paling banyak 20 juta tidak harus diumumkan di media massa. Tapi di sini ketika harga lelangnya itu terhadap barang yang dilelang itu tidak melebihi maksudnya paling banyak itu 20 juta tidak harus diumumkan di media massa. Nah, ini hasil dari lelang. Jadi penyitaan barang sudah terjual dan sudah dilelang. Nah, hasil lelang itu dipergunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan hutang pajak. Nah, makanya di sini ada dua yang dibayarkan nanti ketika hasil lelang itu sudah terjual. Tadi disampaikan adalah hutang pajaknya, lalu biaya penagihannya. Kalau di sini kan mana yang lebih kalau dari bahasa di sini yang dibuat yang harus dibayarkan adalah pertama adalah biaya penagihan pajak yang belum dibayar. Setelah biaya penagihan pajak sudah terbayar, maka di situ sisanya untuk membayar hutang pajak. Biaya penagihan pajak sebesar 50.000 untuk setiap pemberitahuan surat paksa. Jadi ketika satu pemberitahuan surat paksa itu biaya penagihannya adalah 100.000. 50.000. Kalau 100.000 itu untuk pelaksanaan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Jadi biaya untuk penagihan menggunakan surat paksa itu biayanya 50.000. Ketika setelah surat paksa itu tidak diindahkan, dilanjutkan surat perintah penyitaan, lah biaya penagihan penyitaan itu 100.000. Jadi di situ total 150.000 harus dilunasi. Setelah itu baru nanti sisanya untuk melunasi hutang pajaknya. Dalam penjualan secara lelang, biaya penagihan ditambah 100% dari pokok lelang dan tidak lelang biaya penagihan ditambah 100% dari hasil penjualannya. Ini pencegahan dan penyanderaan. Jadi ada juga kayak semacam KPK juga ada seperti halnya pencegahan. Kayak seperti Jayus Tambunan kayak itu dulu. Kayak Jayus Tambunan dulu itu sempat juga dilakukan pencegahan. Pencegahan itu adalah bersifat sementara terhadap penanggung pajak agar tidak keluar wilayah Republik Indonesia. Jadi biar tidak keluar dari negara Indonesia atas terhadap penanggung pajak itu
boleh mengeluarkan yang namanya pencegahan. Pencegahan itu dikeluarkan agar apa? Agar penanggung pajak itu tidak keluar dari wilayah negara Indonesia. Kalau Jayus Tambunan itu kan berkaitan dengan korupsi. Kalau ini kan karena dari penanggung pajak tidak melunasi atas hutang pajak yang sudah ditentukan. Pencegahan ini ada syarat-syaratnya. Salah satunya ketika memang penanggung pajak itu bisa dilakukan pencegahan, salah satunya adalah penanggung pajak memiliki jumlah hutang paling sedikit adalah 100 juta. Ketika memiliki hutang 100 juta, hutang pajak 100 juta, dan akan diragukan atas itikat baiknya dari penanggung pajak untuk melunasi, maka boleh untuk mengeluarkan penanggung pajak. Mengeluarkan pencegahan untuk keluar di wilayah negara Indonesia. Nah, ini pencegahan ini memiliki masa, memiliki jangka waktu. Jangka waktunya berlaku selama 6 bulan. Ketika 6 bulan itu masih belum bayar dan tidak memiliki itikat baik untuk membayar, maka boleh untuk diperpanjang kembali selama 6 bulan. Nah, pencegahan ini tidak mengakibatkan terhapusnya hutang atau memang berkurangnya hutang. Kalau memang penanggung pajak itu memiliki hutang 100 juta, walaupun dikeluarkan pencegahan untuk tidak keluar di wilayah Republik Indonesia, itu tidak mengurangi atas hutang pajak yang ditentukan. Ini juga ada penyanderaan. Penyanderaan itu pengekakan sementara waktu untuk kebebasan dari penanggung pajak agar penanggung pajak itu bisa atau dapat membayar hutang pajaknya. Nah, tempat penyanderaan itu di tempat tertentu, namun di tempat terpisah dari narapidana. Boleh dititipkan di di tahanan, namun itu harus ditempatkan di tempat terpisah dari narapidana. Nah, penyanderaan ini boleh dititipkan di tahanan, tapi itu harus dipisahkan dari narapidana yang lain. Penyanderaan dapat dilakukan minimal sama sebenarnya dengan pencegahan tadi itu, minimal sekurang-kurangnya memiliki hutang 100 juta yang mana dari penanggung pajak itu dirasa diragukan untuk itikat baiknya melunasi dari hutangnya. Sama tadi juga seperti pencegahan, penyanderaan ini memiliki waktu 6 bulan. Namun ketika 6 bulan itu masih belum ada itikat baik, dapat diperpanjang lagi selama 6 bulan ke depan. Penyanderaan ini tidak boleh dilakukan dalam hal ketika penanggung pajak misal melaksanakan ibadah atau sedang melaksanakan sidang resmi atau mengikuti pemilihan umum. Nah, itu tidak boleh dilakukan penyanderaan ketika dalam kondisi beribadah dan lain sebagainya. Nah, ini ketika penyanderaan, jadi penanggung pajak itu bisa melaksanakan gugatan kepada pengadilan negeri atas penyanderaan yang dilakukan oleh pihak jurusita. Misalnya apa? Misal dalam proses penyanderaan dilaksanakan ketika orang itu melaksanakan ibadah misal. Itu kan tidak boleh tadi kan, makanya itu bisa melaksanakan gugatan. Ketika gugatan itu dikabulkan, maka mendapatkan kekuatan hukum tetap, maka penanggung pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalaninya. Jadi setiap hari itu mendapat ganti rugi 100.000. Namun yang menentukan itu adalah besarnya ganti rugi itu yang menentukan adalah pihak Menteri Keuangan. Namun penanggung pajak itu tidak dapat mengajukan gugatan ketika masa penyanderaan itu sudah berakhir. Kalau sudah berakhir masa penyanderaan,
maka penanggung pajak tidak bisa melakukan atau mengajukan gugatan terhadap kepada pihak pengadilan negeri kalau sudah habis masa penyanderaannya. Nah, ini gugatan. Jadi tadi kan bisa melaksanakan gugatan ketika memang pihak penanggung pajak itu merasa dirugikan. Jadi gugatan dari penanggung pajak itu dapat terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan, pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pihak pengadilan pajak. Jadi ini seperti ketika melakukan gugatan seperti surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan pajak, penyitaan barang, atau pengumuman lelang itu hanya dilakukan di pengadilan pajak. Kalau seperti tadi itu penyanderaan, penyanderaan itu gugatannya dilakukan kepada pengadilan negeri. Jika gugatan ini digabulkan, maka pemulihan nama baik atau ganti rugi kepada pejabat paling banyak yaitu 5 juta. Dan perubahan besarnya ganti rugi ini tetap diputuskan oleh Menteri Keuangan atau keputusan kepala daerah. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa dikeluarkan. Jadi selama di dalam 14 hari itu pihak penanggung pajak boleh melaksanakan gugatan. Namun ketika di luar 14 hari maka tidak boleh untuk mengajukan gugatan. Jadi misal kita mendapatkan surat paksa atau surat perintah pelaksanaan penyitaan atau pengumuman lelang, nah selama 14 hari dari surat paksa itu boleh mengajukan gugatan kepada pengadilan pajak. Permohonan pembetulan. Ini permohonan pembetulan atau penggantian. Jadi penanggung pajak itu dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran. Misal memang surat teguran atau surat peringatan atau yang sejenisnya lah, atau surat paksa yang dikeluarkan itu tidak sesuai jumlah hutang yang dikeluarkan dengan hitungan daripada penanggung pajak, itu bisa dilakukan pengajuan permohonan pengajuan pembetulan atau penggantian. Ketika sudah diterbitkan surat permohonan dan diajukan kepada pihak pejabat dan dalam jangka waktu 7 hari misal sejak diterima surat permohonan itu dan dari pejabat tidak ada balasan dari pihak pejabat, maka di situ dianggap bahwa surat permohonan pembetulan itu diterima. Ini dalam jangka waktu sejak tanggal diterima permohonan tersebut, pejabat harus memberikan keputusan setelah itu. Setelah itu harus memberikan surat keputusan. Namun ketika tidak memberikan surat keputusan, maka itu dianggap bahwa permohonan itu dikabulkan oleh pihak pejabat. Nah ini, apabila dalam jangka waktu tersebut pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan bisa ditunda untuk sementara waktu. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan setelah kesalahan atau kekeliruan dikabulkan oleh pejabat. Dalam hal permohonan tersebut ditolak, kalau ditolak maka di situ pelaksanaan penagihan tetap dilanjutkan sesuai dengan jangka waktu yang semula. Misal permohonan perbaikan atau permohonan pembetulan atau penggantian dari surat-surat yang dikeluarkan seperti surat permohonan surat paksa atau surat peringatan tidak sesuai, namun itu ditolak oleh pihak pejabat, maka di situ penagihan tetap dilanjutkan sesuai dengan jangka waktu yang semula. Mungkin itu dari saya penjelasan terkait dengan penagihan pajak dengan surat paksa.